Nah, lagu itu lagi. Ini lagu itu ada di mana-mana ya. Dan yang nyanyi pun dari mulai anak, remaja, bahkan bapak-bapak kayak saya nih, jadi terngiang-ngiang terkait lagu itu. Padahal lagu itu kan tentang Bahlil kan. Nah, kenapa sebuah lagu yang awalnya iseng tentang pejabat ini bisa seramai ini? Dan yang lebih penting, maknanya apa ya buat kita yang belajar ilmu komunikasi politik dewasa ini? Nah, sebelum kita membahasnya, kita kayaknya perlu pindah dulu deh. Tapi pakai AI seru juga sih ya. Bentar. Hup, hup. Tidak. Ini gue punggung nih. Aduh. MBG Mas Bahlil ganteng. Nah, loh lagu itu lagi kan. Terngiang-ngiang nggak? Itu jadi saya itu jadi mikir loh. Lagu ini kayak ada gitu di mana-mana. Jadi anak kecil hafal, remaja hafal, bahkan bapak-bapak kayak saya ini jadi ikut hafal gitu loh. Karena banyak banget yang nyanyiin. Padahal kan ini lagu iseng yang dibikin dari AI tentang seorang menteri Bahlil Lahadalia. Nah, terus pertanyaannya kenapa ya sebuah lagu iseng bisa serame ini gitu loh. Dan yang lebih penting, apa artinya buat kita yang lagi belajar komunikasi politik? Perkenalkan, jadi saya Alaf Zikrillah, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Yuk kita bedah bareng-bareng terkait lagu MBG ini. Ya, jadi di judul analisis saya ini, ketika lagu AI MBG Mas Bahlil ganteng menjadi politik, saya akan pakai satu pisau analisis yang memang khusus untuk menganalisis terkait isu-isu kekinian termasuk teknologi AI ini. Nah, biar kita paham betul apa yang sebenarnya terjadi di balik lagu viral ini. Oke, pertama kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kasus atau lagu ini tuh kenapa penting untuk dianalisis? Ya, karena pertama skalanya nyata. Lagu ini dipakai di lebih dari 88.000 video TikTok. Unggahan aslinya ditonton 13,6 juta kali. Dan yang paling penting untuk analisis kita, lagu ini dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI, bukan direkam di studio. Asal-usulnya begini, jadi ada akun, yaitu akun TikTok yang namanya Vokalis Netizen. Nah, akun ini mengambil komentar atau mengumpulkan komentar warganet terkait Pak Bahlil Lahadalia itu, lalu mengubahnya menjadi lagu dengan bantuan AI. Bahan awalnya itu dari potongan podcast saat Pak Bahlil itu membahas panggilan Kanda. Jadi di situ karena itu campuran dari berbagai macam komentar, akhirnya liriknya jadi absurd. Tapi justru itu yang membuat lagu ini cepat menyebar dan bisa diterima oleh Gen Z sampai generasi senior. Nah, jadi tadi yang anak saya temui tadi itu cuma salah satu titik kecil dari fenomena yang ternyata jauh lebih besar. Nah, untuk membedahnya saya pakai teori kecerdasan buatan dalam politik dari Lea Henriksen yang dia menulis paper ini pada 2023. Jadi menurut Henriksen itu ada 4 ide utama yang saya ambil. Pertama, AI itu bisa memproduksi konten sendiri, bukan cuma membantu, tapi dia tuh menciptakan. Kedua, AI itu tidak pernah netral, selalu ada niat manusia di baliknya. Dan ketiga, politik sekarang tuh bergerak mengikuti logika algoritma. Konten menyebar bukan karena bagus, tapi karena polanya dikenali mesin. Keempat, manusia yang menentukan maknanya. Setelah konten dari AI jadi, manusia yang akan memilih artinya. 4 ide ini akan saya pakai satu persatu. Oke, poin pertama nih, lagu ini adalah contoh AI yang bisa memproduksi konten. Kata Henriksen, AI sekarang bisa menghasilkan konten sendiri dalam bahasa manusia sehari-hari. Istilahnya adalah natural language generation. Hasilnya terasa asli loh, padahal seluruhnya dirakit dengan mesin. Bahkan terngiang-ngiang kan di kita. Nah, di kasus lagu MBG, liriknya tidak ditulis satu penyair. Jadi mesin ini merangkainya dari ratusan komentar netizen, suara dan melodinya pun juga keluaran AI. Poin kuncinya, suara publik yang tadinya berserakan di kolom komentar diubah mesin jadi satu lagu yang rapi dan mudah diingat. Obrolan receh berubah jadi jingle yang skalanya nasional. Sampai-sampai anak kecil di jalan pun hafal. Itulah kekuatan dari AI hari ini.
Nah, poin kedua, ini penting. AI itu tidak pernah netral. Hendrickson menegaskan setiap hasil AI itu ada tangan manusianya. Jadi di lagu MBG ini ada 3 tahap keputusan manusia. 1, dia memilih target. Jadi kreatornya memilih Pak Bahlil bukan pejabat lain karena beliau memang sudah lama jadi bahan perbincangan digital atas segala macam kontroversi kebijakannya. Kedua, memilih bahan. Jadi komentar mana yang dipakai, nadanya memuji atau menyindir, semua dipilih oleh manusia. Ketiga, memilih gaya. Format lagu yang lucu itu sengaja dipilih supaya gampang menempel. Jadi lagu ini kelihatannya spontan ya, kayak dari rakyat. Sebenarnya penuh pilihan manusia. Klaim ini murni kreativitas netizen. Jadi perlu kita baca kritis karena mesin hanya menjalankan niat dari penciptanya. Poin ketiga yaitu lagu ini tuh menyebar karena algoritma, bukan karena mutunya. Bagaimana bisa viral? Liriknya yang absurd justru dibikin penasaran dan diulang-ulang. Semakin sering didengar, semakin menempel. Lalu kreator populer ikut bereaksi. Tayangannya meledak, algoritmanya membaca lonjakan ini lalu mendorong lagu itu lebih jauh lagi dan lebih banyak digunakan lagi. Kata Hendrickson, di internet hari ini sesuatu tidak harus masuk akal untuk menjadi viral. Yang penting bukan pesan yang benar, tapi pola yang bisa diulang. Nah, politik pun itu juga begitu, ikut logika ini gitu loh. Nama pejabat masuk ke dalam sound TikTok yang diputar jutaan kali, maka dia dipastikan viral. Nah, yang keempat, lebih mendalam lagi nih kita melihat lagu MBG ini, di mana ada transformasi dari sindiran menjadi pencitraan. Nah, poin keempat ini menarik banget. Makna lagu ini itu jadi berubah. Jadi Hendrickson bilang manusia itu yang menentukan makna hasil AI. Dan makna itu juga bisa direbut. Lihat perjalanannya ya. Jadi di awal lagu ini tuh sebenarnya sindiran jenaka soal gaya dan kontroversi dari Pak Bahlil, apalagi terkait kebijakan-kebijakan beliau gitu, lalu menyebar jadi hiburan biasa. Kemudian yang awalnya itu untuk menyindir direbut lah itu. Jadi Pak Bahlil ini, pihak dari Pak Bahlil itu malah merangkul lagu ini, bahkan mau mengundang penciptanya untuk makan bersama. Terakhir jadi pencitraan, lagunya sampai diputar di acara resmi Partai Golkar. Jadi sindiran berubah jadi alat citra, seolah beliau santai dan dekat dengan rakyatnya. Jadi batasnya itu jadi tipis nih antara kritik, hiburan, dan pencitraan. Itu bercampur jadi satu. Menariknya, objek sindiran itu malah justru diuntungkan karena dialah yang punya kuasa menentukan makna akhirnya. Nah, namun ada sisi gelapnya. Di sini yang harus kita waspadai itu menurut Hendrickson, dia mengingatkan bahwa AI itu bisa membantu tapi juga bisa membahayakan. Pertama, konten murah tapi dampaknya besar. Siapapun kini bisa bikin lagu atau video AI tentang tokoh politik dalam hitungan menit. Kedua, batas fakta dan fiksi jadi kabur. Hari ini bentuknya lagu lucu, tapi format yang sama itu bisa jadi deepfake atau berita bohong gitu. Jadi bisa diubah lagi tergantung, kembali lagi ke Hendrickson tadi, niat manusianya. Ketiga, ada potensi manipulasi juga. Jadi sentimen publik itu akhirnya bisa digiring dengan membanjiri kata kunci. Jadi yang kita isi yang bagus-bagus terus biar lagunya jadi bagus. Nah, makanya Hendrickson mengingatkan, jadi literasi itu akan jadi kunci. Jadi kita harus bertanya bukan cuma apa isinya, tapi siapa yang bikin, kenapa, dan untuk siapa. Oke, masuk ke kesimpulan sekarang. Jadi kesimpulannya adalah lagu MBG ini bukan sekedar hiburan di internet. Ia bukti bagaimana kecerdasan buatan sekarang ikut membentuk komunikasi politik di Indonesia. AI memproduksi pesannya, menyebarkan lewat algoritma, lalu maknanya diperebutkan untuk pencitraan. 4 poinnya, AI memproduksi, AI tidak netral, algoritma yang menyebarkan, dan manusia yang menentukan maknanya. Jadi balik lagi nih ke anak-anak yang saya tadi temui, mereka nyanyi karena senang, karena lucu, tapi di balik lagu sederhana itu ada mesin, ada niat, ada algoritma, dan ada politik. Jadi pesan terakhir saya di era digital ini, memahami cara kerja AI adalah bagian dari melek politik.
Oke, saya Alaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Ciao. Remaja nyanyi.